Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Anak ini tega mengusir ibunya yang miskin di hari pernikahannya. Setelahnya ia menyesal. Ternyata sebuah ketulusan cinta tergambar dari kasih sayang seorang ibu. Wanita yang telah melahirkanmu itu memiliki jiwa yang besar. Sejak dalam kandungan hingga kamu tumbuh besar, bahkan sampai akhir hayat menjemput, dia adalah orang yang akan terus di sisimu. Kasih sayangnya tak pernah lekang oleh waktu, mengalir terus-menerus dan tanpa mengharapkan imbalan. Meskipun sadar atau tidak, kamu sering menyakitinya. Ucapan sinis, bentakan, hingga cacian mungkin pernah kamu lakukan. Tapi kata maaf darinya tak pernah lepas untukmu. Dia adalah wanita yang rela menerima keadaanmu seburuk apapun kamu dan seperti apa kondisimu. Jadi apa yang sudah kamu lakukan untuk sang ibu? Seperti kisah yang dialami Faris. Kisah ini dimulai di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Di desa itu ada seorang ibu yang bernama Siti yang hidup bersama anak laki-lakinya, Faris. Mereka adalah satu-satunya keluarga yang tinggal di rumah kecil di pinggir desa. Siti adalah seorang ibu yang begitu mencintai anaknya, yang merupakan satu-satunya anaknya. Pada awalnya Faris adalah anak yang patuh dan rajin, namun seiring berjalannya waktu ia mulai terjerumus ke dalam pergaulan yang buruk. Ia sering terlibat dalam hal-hal yang melanggar hukum, termasuk perjudian dan penggunaan narkoba. Siti merasa sangat sedih melihat perubahan yang terjadi pada anaknya. Ia berusaha untuk mendidik Faris dengan baik, tetapi anaknya selalu menolak dan memberontak terhadapnya. Suatu hari, Faris terlibat dalam masalah besar. Ia terlibat dalam sebuah kegiatan ilegal yang membuatnya ditangkap oleh polisi. Siti khawatir dan ketakutan karena tahu bahwa anaknya mungkin akan dihukum berat atas perbuatannya. Namun ia tetap mencintai Faris dengan sepenuh hati. Ketika Faris di penjara, Siti tidak pernah berhenti mengunjunginya. Ia membawa makanan dan pakaian bersih untuk Faris setiap minggu. Meskipun Faris terkadang bersikap kasar dan dingin terhadap ibunya, Siti tetap sabar dan mencoba membantu anaknya merenungkan perbuatannya. Siti tahu bahwa agar Faris bisa mendapat kesempatan kedua dalam hidupnya, ia harus berkorban. Ia menjual sebagian besar harta bendanya dan menggadaikan rumahnya untuk membayar pengacara yang akan membela Faris di pengadilan. Ia tidak peduli dengan kerugian finansial yang besar yang ia alami. Yang terpenting baginya adalah keselamatan dan masa depan Faris. Ketika hari persidangan tiba, Siti berdiri di samping Faris sepanjang proses pengadilan. Meskipun ada banyak bukti yang menunjukkan kesalahan Faris, pengacara yang Siti sewa berhasil mereduksi hukuman Faris menjadi masa percobaan dengan program rehabilitasi. Faris akhirnya bebas, dan Siti merasa lega dan bersyukur. Setelah berbulan-bulan berusaha memperbaiki hidupnya di desa, Faris merasa bahwa ia harus pergi merantau ke Jakarta untuk mencari peluang baru. Ia ingin meninggalkan masa lalunya yang kelam dan memulai hidup yang benar-benar baru. Faris memberitahu Siti tentang keputusannya. Meskipun hati Siti hancur mendengarnya, ia mendukung Faris dengan tulus. Ia membantu Faris dengan persiapannya untuk pergi merantau ke Jakarta. Ia memberikannya beberapa uang yang tersisa dari penjualan harta bendanya, serta memberikan nasihat terakhirnya. Ia berkata, "Faris, aku ingin kau tahu bahwa ibu selalu menyayangimu, tak peduli apa yang terjadi. Ini adalah kesempatan besar untukmu, gunakan dengan baik. Jadilah orang yang baik dan jangan pernah lupakan siapa dirimu yang sebenarnya." Faris mengangguk dengan tulus, merasa terharu oleh dukungan ibunya. Mereka berdua saling berpelukan erat, merasakan kekuatan cinta di antara mereka. Faris pun meninggalkan desa kecil mereka dan berangkat ke Jakarta dengan harapan baru dalam dirinya. Di Jakarta, Faris menghadapi tantangan besar dalam mencari pekerjaan yang sesuai. Meskipun ia memiliki tekad yang kuat untuk memperbaiki hidupnya, persaingan di kota besar sangat ketat. Ia seringkali ditolak dalam berbagai wawancara kerja. Saat Faris masih di Jakarta, ia masih berada dalam pergaulan yang buruk. Teman-temannya terlibat dalam aktivitas yang tidak seharusnya, dan Faris terkadang tergoda untuk ikut serta. Ia kembali terjerumus ke dalam perjudian dan penggunaan narkoba, yang membuatnya seringkali kehabisan uang. Suatu hari Faris mendapati dirinya dalam keadaan putus asa dan kehabisan uang di tengah kota Jakarta. Ia merasa terdesak karena hutangnya menumpuk dan tidak ada jalan keluar.
Dalam keputusasaannya, ia memutuskan untuk menelpon ibunya, Siti, yang masih tinggal di desa. Ia tahu bahwa hanya ibunya yang mungkin bisa membantunya. Faris mengambil ponselnya dan menelpon ibunya dengan nada rendah. "Ibu," katanya dengan suara yang penuh penyesalan. "Aku benar-benar membutuhkan bantuanmu. Aku sudah kehabisan uang dan hutangku bertambah besar. Tolong Bu, bisakah kau mengirimkan uang padaku? Aku berjanji kali ini aku akan benar-benar mengubah diriku." Siti, meskipun dengan berat hati setuju untuk mengirimkan uang kepada Faris, ia tidak ingin anaknya terlantar di Jakarta, dan cintanya sebagai seorang ibu membuatnya merasa tidak bisa menolak. Namun Siti juga merasa sedih dan khawatir bahwa Faris masih belum belajar dari kesalahannya. Setelah menerima uang dari ibunya, Faris merasa lega, tapi juga merasa sangat bersalah. Di desa, Siti adalah seorang ibu yang gigih dan tidak pernah mengeluh. Meskipun hidupnya jauh dari kemewahan, ia bekerja keras untuk mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan untuk Faris. Siti menjalani pekerjaan berat di ladang dan mencari pekerjaan tambahan untuk mengumpulkan uang. Setiap kali Faris menghubunginya untuk meminta uang, Siti akan berusaha keras untuk mendapat uang tersebut. Ia meminjam uang dari tetangga dan teman-temannya, menghabiskan sebagian besar waktunya mencari pekerjaan tambahan dan bahkan terkadang menjual barang-barang pribadi yang masih dimilikinya. Siti tahu betapa sulitnya hidup di Jakarta, dan meskipun ia merasa kesal dan khawatir tentang Faris, cintanya sebagai seorang ibu tidak pernah pudar. Ia terus berdoa agar Faris bisa mengubah hidupnya dan menemukan jalan yang benar. Ketika Siti mengirimkan uang kepada Faris di Jakarta, ia berharap bahwa Faris akan menggunakan uang tersebut untuk memperbaiki hidupnya, seperti yang Faris janjikan sebelumnya. Namun yang sebenarnya terjadi adalah Faris kembali terjerumus ke dalam perjudian. Ia membuang uang yang diberikan ibunya untuk bertaruh pada permainan judi, mengikuti teman-temannya dalam aktivitas yang merusak. Ketika Siti mengetahui bahwa uang yang ia kirimkan telah digunakan untuk berjudi, ia merasa sangat sedih dan kecewa. Ia merasa bahwa Faris tidak menghargai pengorbanannya dan kesulitan yang ia alami untuk mengumpulkan uang tersebut. Siti merasa terpukul dan bingung tentang apa yang harus dilakukan untuk membantu Faris. Suatu hari di tengah hiruk-pikuk Jakarta, Faris sedang berjalan-jalan di area yang ramai. Ia berusaha menjauhi pergaulan negatif dan mencari aktivitas yang lebih positif untuk mengisi waktu luang. Ketika berjalan, tiba-tiba ia melihat seorang wanita yang terlihat sangat panik dan cemas. Wanita itu tampaknya menjadi korban copet yang merampas dompetnya. Tanpa pikir panjang, ia segera berlari mendekati wanita itu dan mengejar pelaku copet tersebut. Ia berhasil menangkapnya dan mengembalikan dompet wanita itu. Wanita itu sangat bersyukur dan berterima kasih pada Faris atas tindakan heroiknya. Ia juga menawarkan sejumlah uang sebagai tanda terima kasih, tapi Faris menolak. "Aku Diana," kata wanita yang ditolong Faris. "Faris," jawab Faris sambil menjabat tangan Diana. Faris merasa bangga dan puas dengan tindakan baik yang telah ia lakukan. Ia merasa bahwa inilah saatnya baginya untuk mengubah hidupnya dan melakukan hal-hal positif. Setelah Faris membantu Diana mengatasi permasalahan yang dialaminya, Diana merasa sangat bersyukur atas tindakan baik Faris. Ia merasa bahwa cara terbaik untuk mengucapkan terima kasih adalah dengan mengajak Faris makan bersama sebagai tanda penghargaan. "Kalau Mas Faris nggak mau aku kasih uang, gimana kalau kita makan bareng aja? Kebetulan ini udah hampir jam makan. Please jangan nolak yang ini, Mas," kata Diana memohon. "Baiklah, kalau kamu memaksa, aku ikut aja," jawab Faris. Diana dan Faris pun bersepakat untuk bertemu di sebuah restoran lokal yang mereka sukai. Mereka menghabiskan waktu makan bersama, bicara tentang kehidupan, impian. Faris juga menceritakan bahwa dirinya adalah mantan napi yang sedang berusaha merubah hidupnya jadi lebih baik. Mendengar cerita itu, Diana merasa tersentuh. Ditambah dirinya baru saja ditolong pria itu. Ia merasa ketulusan Faris sampai kepadanya pada saat itu. Ketika Faris dan Diana sedang menikmati makan siang bersama, selain mendengarkan cerita Faris, Diana akhirnya mengungkapkan bahwa sebenarnya ia sedang janjian makan siang dengan ayahnya, tapi ayahnya bakal telat karena masih rapat. Mendengar perkataan Diana, Faris jadi merasa kikuk dan tidak enak. Bagaimana seorang seperti dirinya bisa duduk bersama dengan gadis cantik yang terlihat kaya raya ini? Semua yang dipakai Diana terlihat serba mahal dari atas sampai bawah. Setelah memandangi Diana, Faris pun memandangi dirinya sendiri dari atas sampai bawah. Ia pun baru sadar betapa buruk penampilannya hari itu. Berkeringat karena mengejar copet, lusuh, kurus, hitam, tak terawat. Hingga saat Faris sedang sibuk memperhatikan penampilan dirinya, tiba-tiba ayah Diana pun datang. Ayahnya tergolong tua, tapi karisma yang dimiliki sangat luar biasa. Sekali senyum saja, Faris langsung segan melihatnya. "Ayah, kenalin ini Faris. Faris, kenalin ini ayah aku, Haris." Setelah saling berjabat tangan dan duduk, Diana pun mulai memperkenalkan Faris pada ayahnya. "Ayah, tadi Diana kecopetan," rengek Diana. "Astagfirullah, kamu gak apa-apa kan sayang?" tanya ayahnya khawatir. "Alhamdulillah ya, Diana gak apa-apa. Semua berkat Mas Faris yang nolongin Diana. Mas Faris juga berhasil membekuk copetnya dan ngembaliin dompet Diana," terang Diana.
Ketika Diana mulai menceritakan kebaikan yang telah dilakukan Faris, ekspresi wajahnya berubah. Ia menjadi berminat dan tersenyum terbahak-bahak saat mendengar cerita Diana. Diana menceritakan bagaimana Faris telah menolongnya ketika ia menjadi korban copet, dan bagaimana Faris menolak uang sebagai tanda terima kasih. Pak Haris mendengarkan dengan penuh perhatian, dan ketika ia selesai, ia menatap Faris dengan hormat. Pak Faris berkata, "Faris, terima kasih atas tindakan baikmu. Ini adalah hal yang jarang kita temui di tengah keramaian kota ini. Saya percaya bahwa tindakan kebaikan selalu dihargai, dan aku berharap kamu akan terus berbuat baik dalam hidup." Faris merasa sangat tersentuh oleh kata-kata bijak Pak Haris dan terkejut oleh respon positifnya. Ia pikir semua orang kaya di dunia ini adalah sombong dan arogan, tapi ia tidak melihat kesombongan itu pada diri Diana dan Pak Haris. Faris pun melanjutkan adegan makannya dengan nyaman. Saat makan berlangsung, Pak Haris semakin tertarik pada Faris. Ia merasa bahwa Faris memiliki potensi dan semangat untuk perubahan positif dalam hidupnya. Pak Haris pun bertanya kepada Faris tentang pekerjaan dan rencana masa depannya. "Faris, aku mendengar bahwa kamu mencari pekerjaan di Jakarta. Apakah kamu memiliki rencana khusus? Apa yang kamu inginkan dalam karirmu?" tanya Pak Haris. Faris menjelaskan tentang usahanya untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan minat dan keterampilannya. Ia juga bercerita tentang tekadnya untuk meninggalkan masa lalunya yang buruk dan memulai hidup yang lebih baik. Faris mengakui bahwa ia ingin mencapai keberhasilan dalam karir dan menjadi seseorang yang berarti dalam masyarakat. Pak Haris mendengarkan dengan serius dan setelah beberapa saat berpikir, ia berkata, "Faris, melihat semangat dan perubahan positif dalam hidupmu, aku ingin memberimu kesempatan. Bagaimana jika kamu bekerja sebagai security di kantorku? Aku yakin kamu bisa belajar banyak hal dan mendapatkan pengalaman berharga di sini." Faris terkejut oleh tawaran tersebut dan merasa sangat bersyukur. Ia dengan tulus menerima tawaran tersebut dan berterima kasih kepada Pak Haris. Ia berjanji akan bekerja keras dan menjalani pekerjaannya dengan baik. Diana yang juga senang dengan tawaran pekerjaan untuk Faris tersenyum dan mengucapkan selamat kepada Faris. Momen ini menunjukkan bagaimana tindakan baik Faris ketika menolong Diana tidak hanya memperoleh rasa hormat dari keluarga Diana, tapi juga membukakan pintu untuk peluang baru dalam hidupnya. Ketika Faris mulai bekerja sebagai security di kantor Pak Haris, ia merasa sangat bersyukur atas kesempatan tersebut. Selain tugas-tugas security standar, Faris seringkali ditugaskan untuk mengawal Diana ketika pergi liburan atau harus bepergian keluar kota untuk pekerjaan. Pak Haris merasa bahwa ini adalah cara yang baik untuk memberikan Faris pengalaman baru dan membantu dia mengembangkan keterampilan yang lebih luas. Faris dengan antusias menerima tugas-tugas tersebut. Ia merasa bangga karena telah diberikan kepercayaan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan Diana, yang juga telah menjadi teman dekatnya. Selama perjalanan mereka bersama, Faris dan Diana menjadi semakin akrab, berbagi cerita, pengalaman, dan pandangan hidup mereka. Perjalanan Faris terus berlanjut, dan kepercayaan serta hubungannya dengan Diana semakin kuat. Setelah beberapa waktu mengawal Diana dan memperlihatkan keterampilan yang baik dalam pekerjaannya sebagai security, Diana dan Pak Haris melihat potensi yang besar pada Faris. Diana dan Pak Haris kemudian memutuskan untuk memberikan tawaran yang lebih besar pada Faris. Mereka menawarkan Faris posisi sebagai bodyguard pribadi dan asisten pribadi Diana. Faris dengan senang hati menerima tawaran ini dan ia merasa sangat bersyukur atas kesempatan ini. Sebagai bodyguard dan asisten pribadi Diana, Faris bertanggung jawab atas keamanan dan kenyamanan Diana saat pergi bepergian atau menghadiri acara penting. Selain itu, ia juga membantu dan berbagi tugas administratif dan organisasi yang berkaitan dengan pekerjaan dan jadwal Diana. Kedekatan keduanya semakin dalam. Faris dengan tekun menjalani perannya dengan penuh dedikasi. Ia tidak hanya menjaga keamanan fisik Diana, tetapi juga menjadi teman dan pendukung yang setia. Mereka berbagi banyak momen, cerita, dan pengalaman bersama, dan Diana membantu Faris dalam pengembangan keterampilan dan pengetahuannya. Saat Faris sibuk dengan pekerjaannya sebagai bodyguard dan asisten pribadi Diana, ia benar-benar tenggelam dalam tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab di Jakarta. Ia terlalu sibuk untuk memikirkan ibunya yang tinggal di kampung, dan kadang-kadang berbulan-bulan berlalu tanpa dia menyempatkan diri untuk mengunjungi atau menghubungi ibunya. Siti, ibu Faris, merasa sangat kesepian dan khawatir tentang anaknya. Ia merindukannya dan seringkali menangis di malam hari, merasa bahwa Faris telah melupakan dirinya. Ia mengerti bahwa Faris sibuk dengan pekerjaannya, tapi hatinya merasa terluka oleh ketidakpedulian putranya. Beberapa tahun berlalu, dan Siti semakin merasa kesepian dan sakit hati. Ia berdoa setiap hari agar Faris akan kembali ke kampung dan mengunjunginya. Siti sangat merindukan kehadiran dan cinta anaknya, meskipun ia selalu memahami bahwa Faris memiliki tanggung jawab sendiri di Jakarta. Ketika Faris dan Diana sedang dalam perjalanan bisnis dan mobil mereka menyerempet seorang pengemis, reaksi Faris adalah marah. Ia mulai memarahi pengemis itu dengan keras, memarahi dan berteriak kepadanya karena merasa pengemis tersebut telah menjadi penyebab masalah dalam perjalanan mereka.
Diana yang duduk di samping Faris merasa sangat terkejut oleh reaksi Faris yang keras. Ia segera mencoba menenangkan situasi dan mengingatkan Faris bahwa marah tidak akan menyelesaikan masalah. Diana kemudian meminta Faris untuk berhenti dan merasa simpati terhadap pengemis yang mungkin dalam situasi sulit. Sambil tetap tenang, Diana keluar dari mobil dan mendekati pengemis itu. Ia menawarkan pertolongan dan mengganti uang yang mungkin hilang atau rusak akibat insiden itu. Diana bicara dengan pengemis dengan penuh empati dan kesadaran tentang situasinya. Sementara itu, Faris mulai merasa malu atas reaksinya yang berlebihan dan tidak mencerminkan perilaku yang diharapkan dari seseorang yang bekerja sebagai bodyguard dan asisten pribadi. Ia kemudian bergabung dengan Diana dan pengemis meminta maaf atas perilaku marahnya tadi. Pengemis tersebut menerima bantuan dan maaf dari Diana dan Faris. Mereka melanjutkan perjalanan bisnis mereka dengan hati yang lebih tenang dan penuh belajar. Faris belajar tentang pentingnya pengendalian diri dan empati, serta bahwa marah dan memarahi seseorang tidak akan pernah mengatasi masalah dengan baik. Setelah insiden dengan pengemis dan setelah mereka melanjutkan perjalanan bisnis mereka, Diana memutuskan untuk memberikan nasihat yang penting kepada Faris. Mereka duduk bersama dan Diana mulai bicara dengan lembut. Dengarkan Faris, aku tahu bahwa masa lalumu telah penuh dengan kesalahan dan kesulitan. Tapi itu bukanlah alasan untuk memperlakukan orang lain dengan kasar dan dengan marah. Ingatlah bahwa kita semua punya masa lalu yang mungkin tidak sempurna. Tapi kita semua punya potensi untuk berubah dan menjadi lebih baik. Faris mendengarkan dengan seksama, merasa malu dan bersalah atas reaksi yang tidak pantas terhadap pengemis tadi. Ia mengangguk sebagai tanda pengertian. Diana melanjutkan, setiap orang punya cerita hidupnya sendiri, dan kita tidak tahu apa yang mereka alami atau hadapi. Jadi, kita harus selalu berusaha menjadi baik dan empati terhadap sesama. Terlepas dari latar belakang mereka, ini adalah bagian dari perjalananmu menuju perubahan positif, Faris. Faris lupa kalau Diana adalah contoh sosok sempurna dari wanita yang cantik, kaya, dan baik hatinya. Ia sudah membuktikannya sendiri ketika dirinya yang masih menggembel di Jakarta kini hidupnya berubah drastis karena kebaikan Diana. Saat Diana dan Faris semakin banyak waktu bersama, mereka mulai membangun hubungan yang kuat dan mendalam. Mereka mulai memahami satu sama lain dengan lebih baik, berbagi cerita, impian, dan pandangan hidup. Hubungan profesional mereka sebagai bodyguard dan asisten pribadi berubah menjadi persahabatan yang mendalam. Sekitar beberapa tahun setelah mereka pertama kali bekerja sama, mereka tiba-tiba menyadari bahwa perasaan mereka satu sama lain telah berkembang menjadi lebih dari sekedar persahabatan. Mereka mulai merasakan cinta satu sama lain. Pada suatu hari di saat mereka sedang dalam perjalanan bisnis, Faris akhirnya mengungkapkan perasaannya pada Diana. Ia berkata dengan tulus, Diana, selama ini kita telah berbagi begitu banyak hal bersama dan aku merasa bahwa perasaanku telah berubah. Aku mencintaimu. Diana tersenyum dengan lembut, merasa bangga dan bahagia atas pengakuan Faris. Ia juga merasa bahwa perasaannya terhadap Faris sama kuatnya. Faris, aku juga mencintaimu. Perjalanan ini telah membawa kita bersama dan aku tidak bisa membayangkan hidupku tanpamu. Mereka berdua merayakan momen tersebut dengan pelukan yang penuh cinta dan perasaan mereka semakin dalam. Mereka mulai menjalani hubungan romantis mereka dengan penuh kasih sayang dan dukungan satu sama lain. Setelah Diana dan Faris mengungkapkan perasaan mereka dan memutuskan untuk menjalani hubungan romantis, Pak Haris, ayah Diana merasa senang melihat putrinya bahagia. Ia menyadari bahwa Faris adalah seseorang yang memiliki dedikasi dan telah membantu Diana selama bertahun-tahun. Ia merasa bahwa Faris adalah orang yang tepat bagi putrinya. Pak Haris memutuskan untuk memberikan restu mereka dan mendukung hubungan keduanya. Ia percaya bahwa cinta mereka adalah hal yang baik dan bahwa mereka akan menjadi pasangan yang saling mendukung dalam perjalanan hidup masing-masing. Ketika Diana dan Faris memberitahu Pak Haris tentang hubungan mereka, ia merespon dengan senyum dan kata-kata yang penuh kasih. Saya senang melihat kalian bahagia bersama. Faris, saya tahu Anda adalah orang yang baik dan Anda telah membantu Diana selama bertahun-tahun. Saya memberikan restu untuk kalian. Diana merasa sangat bersyukur atas restu ayahnya, dan Faris merasa lega bahwa mereka memiliki dukungan dari keluarga Diana. Ini adalah momen yang penuh sukacita dan pengakuan atas cinta mereka. Faris dan Diana akhirnya memutuskan untuk mengikat janji pernikahan mereka. Mereka merasa bahwa hubungan mereka adalah sesuatu yang istimewa, dan mereka ingin menghabiskan sisa hidup mereka bersama-sama. Mereka mulai merencanakan pernikahan mereka dengan penuh semangat, memilih tanggal, tempat, dan semua detail penting lainnya. Mereka juga mulai menyebar undangan pernikahan kepada teman dan keluarga mereka termasuk Pak Haris, ayah Diana, yang sangat mendukung hubungan mereka. Ketika undangan pernikahan dikirimkan, keluarga dan teman-teman mereka bahagia dan senang untuk merayakan momen istimewa ini bersama mereka. Pernikahan keduanya diharapkan menjadi acara yang mempesona dan penuh cinta. Tono, teman Faris yang telah mengenalnya sejak lama, sangat senang mendengar kabar itu. Ia merasa bahwa ini adalah momen yang istimewa dan penting dalam hidup Faris. Tono merasa senang karena telah menyaksikan perubahan positif dalam hidup Faris, dari masa lalu yang sulit hingga kini menjadi seorang yang bahagia. Tono merasa bahwa ia harus berbagi kebahagiaan ini dengan ibu Faris yang tinggal di kampung.
Ia tahu betapa besar peran Siti, ibu Faris, dalam hidup Faris, dan bahwa kabar pernikahan ini akan menjadi berita yang sangat penting dan menggembirakan bagi Siti. Tono segera menghubungi Siti dan memberitahu kabar baik tersebut. Ia menceritakan tentang pernikahan Faris dan Diana, serta bagaimana kisah cinta mereka telah membawa kebahagiaan dalam hidup Faris. Siti sangat bahagia mendengar kabar ini dan merasa sangat bersyukur. Siti merasa senang bahwa Faris telah menemukan cinta sejati dan bahagia dalam hidupnya. Ia juga merasa bangga bahwa anaknya telah mengatasi masa lalu yang sulit dan telah menjadi orang yang lebih baik. Ia bersyukur bahwa Faris sekarang memiliki teman-teman seperti Tono yang merawatnya dengan baik dan membagikan kabar bahagia ini. Siti merasa sangat bahagia dan bersemangat mendengar kabar itu. Ini adalah momen yang ia tunggu-tunggu, dan ia merasa sangat bersyukur bahwa Faris telah menemukan cinta sejati dan bahagia dalam hidupnya. Setelah mendengar kabar itu, ia langsung bersiap-siap untuk pergi ke Jakarta dan menghadiri pernikahan Faris. Ia bersiap dengan penuh semangat, mempersiapkan pakaian terbaiknya dan segala keperluan untuk perjalanan. Siti berangkat ke Jakarta dengan hati yang penuh kebahagiaan dan harapan, merasa senang untuk bertemu dengan Diana, calon menantu perempuan yang akan menjadi bagian dari keluarga. Ketika Tono memberitahu Faris bahwa ibunya Siti sedang dalam perjalanan menuju Jakarta untuk menghadiri pernikahan mereka, Faris merasa tidak senang. Ia bingung dan cemas dengan kehadiran ibunya dalam momen penting ini. Faris mulai merenung tentang masa lalunya yang penuh kesalahan dan bagaimana ibunya telah berkorban dan bekerja keras untuknya selama bertahun-tahun. Ia merasa bahwa kehadiran ibunya bisa mengganggu momen bahagia pernikahannya dan mengingatkan pada masa lalunya yang buruk. Faris akhirnya bertemu dengan Ibu Siti di terminal bis setelah kedatangannya. Mereka berpelukan dengan penuh emosi, namun Faris kemudian meminta ibunya untuk kembali ke rumah. Ibu Siti pun bingung dan terkejut, lalu ia bertanya, "Kenapa Faris? Apakah aku tidak diizinkan menghadiri pernikahanmu?" "Bukan begitu, Bu. Tapi aku merasa ini belum waktunya keluarga baruku tahu soal ibu. Ini Faris kasih uang saku untuk ibu, sekarang ibu pulang ya," kata Faris sambil memberikan beberapa lembar uang ratusan ribu untuk Ibu Siti. Faris juga langsung menyeret ibunya dengan paksa untuk naik ke sebuah bus jurusan kota tempat lahirnya. Ia memaksa ibunya pergi. Ibu Siti yang mendapatkan perlakuan tidak mengenakan dari anak sematawayangnya itu merasa sangat sedih. Hatinya teriris sakit ditambah cengkeraman Faris begitu kuat hingga menimbulkan ruam merah di lengan. Sakit Ibu Siti berlipat ganda dan membekas begitu nyata. Setelah melihat ibunya masuk ke sebuah bis, Faris langsung pergi meninggalkan terminal bis itu menggunakan sebuah mobil hitam yang mengkilat. Tanpa Faris ketahui, Ibu Siti langsung turun begitu Faris pergi. Ia begitu ingin melihat wajah menantunya. Ia bertekad untuk pergi ke tempat pernikahan anaknya diam-diam dan mengamati wajah menantunya dari jauh. Hingga Ibu Siti pun akhirnya menelpon Tono dan memberitahu semua yang dilakukan Faris kepadanya. Tono yang merupakan teman Faris merasa kecewa dengan kelakuan temannya itu yang tega mengusir ibunya yang baru saja menginjakan kakinya di Jakarta. Faris tidak memikirkan perjalanan jauh berjam-jam yang dialami ibunya. Faris juga tidak memikirkan jika ibunya yang sudah tua ini kelelahan. Ia malah seenaknya meminta ibunya untuk kembali. Tono pun langsung menjemput Ibu Siti di terminal dan mengajaknya pulang ke kontrakannya. Di kontrakan Tono, air mata Ibu Siti tidak lagi bisa dibendung. Dirinya kelelahan secara fisik dan juga lelah hati begitu harapannya pupus bisa disambut hangat anaknya, malah terjadi hal sebaliknya. Ibu jangan menangis lagi. Tono yang bakal bawa ibu ke pernikahan Faris, anak sialan itu." "Terima kasih Tono, tapi kalau ibu diusir dari sana bagaimana?" "Nanti Tono yang mengajar dia, Bu," jawab Tono. Di sisi lain, Faris pulang ke rumah Diana dengan keadaan kacau. Ia memang tidak pernah menceritakan soal orang tuanya kepada Diana ataupun calon mertuanya pada Pak Haris. Ia juga sudah lama memutus hubungan dengan ibunya dan sengaja tidak pernah mengirimkan uang kepadanya supaya ibunya itu lupa dengan dirinya. Tapi ia tak menyangka begitu mendengar dirinya akan menikah, ibunya, Bu Siti langsung datang ke Jakarta begitu saja. Faris belum siap jika tiba-tiba Diana tahu dan Pak Haris melihat ibunya yang miskin dan udik datang ke pesta pernikahan mereka. "Ah, sial!" teriak Faris. "Ada apa sih, Mas?" tanya Diana. "Gak apa-apa, cuma lagi banyak pikiran aja. Sebentar lagi kita akan menikah," jawab Faris sekenanya. Hingga beberapa hari setelah kejadian itu, hari pernikahan telah tiba dan semuanya telah disiapkan dengan indah. Faris dan Diana siap untuk merayakan momen bahagia mereka bersama teman-teman dan keluarga. Namun tiba-tiba saat mereka berdiri di pelaminan, Faris sangat terkejut ketika melihat ibunya Siti tiba-tiba muncul di lokasi pernikahan. Faris merasa sangat terkejut dan cemas melihat ibunya hadir. Ia merasa malu dan khawatir bahwa kehadiran Siti mungkin akan mengganggu pernikahan mereka. Faris yang merasa bersalah karena tidak pernah memberitahu Diana tentang masa lalunya yang sulit dan hubungannya dengan ibunya merasa tidak siap menghadapi situasi seperti ini.
Diana yang berdiri di samping Faris tidak tahu apa-apa mengenai itu. Begitu Diana lengah dan mendatangi teman-temannya, Faris langsung menghampiri ibunya yang datang bersama Tono. "Ibu, sudah aku bilang, ibu nggak usah datang ke sini. Kenapa ngeyel sih?" teriak Faris sambil menyeret Ibu Siti keluar. "Faris, ibu cuma ingin melihat kamu menikah. Ibu ingin melihat menantu ibu. Sekarang ibu udah lihat kan? Jadi Faris pengen ibu pergi dari sini sekarang juga." "Faris, lo gila bro. Bagaimana lo tega ngusir ibu kandung lo sendiri di hari pernikahan lo?" teriak Tono tak terima melihat kejadian menyesakan itu. "Lo nggak tahu apa-apa bro. Lo lihat aja penampilan udiknya itu. Miskin, bau. Lihat bajunya. Itu baju tahun berapa? Lo tahu kan di dalam sana banyak kolega dan teman-teman istri gue. Gak mungkin dong gue ngakuin orang udik itu jadi ibu gue," teriak Faris tak kalah kencang. "Lo keterlaluan. Lo pasti akan menyesali kejadian hari ini bro," jawab Tono kecewa dengan Faris. Tono pun mengajak Ibu Siti yang menangis di tempat parkir untuk pulang dulu ke rumahnya sebelum ia mengantarnya pulang. "Lihat Faris, ibu lo nangis gara-gara kelakuan busuk lo. Lo harus tahu, setiap tetes air mata dari ibu lo akan menghantui lo seumur hidup," teriak Tono. "Sudah nak Tono, ibu nggak apa-apa," kata Ibu Siti melerai. "Biar anak ini sadar diri bu. Kalau dulu pas di penjara siapa yang tiap hari jengukin bawain makanan? Siapa yang nangis waktu dia sakit? Siapa langsung ngirim uang begitu dia nelpon dia butuh uang? Sekarang anak ini udah jadi anak durhaka, ngusir ibunya sendiri di hari pernikahannya. Ingat Faris, Tuhan tidak tidur. Meski ibu kamu tidak mengutuk kamu, tapi karma Tuhan akan bekerja secepatnya," terang Tono lalu pergi membawa Ibu Siti yang masih menangis. Setelah upacara pernikahan Faris dan Diana selesai, benar kata Tono, Faris tidak bisa melupakan kejadian hari itu. Dirinya tersentil dengan setiap perkataan yang diucapkan Tono, ditambah ia melihat raut wajah kekecewaan dari ibunya yang masih tergambar jelas di bayangan Faris. Ibunya menangis karena kecewa. Hal ini membuat Faris tidak bisa tidur sampai ditegur oleh Diana yang sekarang sudah menjadi istrinya. "Kamu kenapa sih sayang? Kok sejak selesai acara murung gitu? Kamu menyesal nikahin aku?" kata Diana. "Enggak dong sayang, tapi memang ada yang mengganggu pikiranku sih," jelas Faris. Faris memang berencana menyembunyikan kejadian itu dan keberadaan ibunya, tapi entah mengapa karena pikirannya sedang kusut saat itu, dirinya menjadi keceplosan. "Jadi, ibuku hari ini datang ke pernikahan kita, tapi aku malah mengusirnya." "Astagfirullah Faris, apa yang kamu lakukan? Sekarang ibumu ada di mana?" teriak Diana kaget tak percaya. Faris malu ketika menjelaskan bahwa ia khawatir kehadiran ibunya akan mengganggu pernikahan mereka. Ia merasa bahwa ia harus menjaga penampilan dan prestis di hadapan keluarga dan teman-teman Diana. Perasaan malu itu membuatnya memutuskan untuk meminta ibunya pergi. Setelah mendengarnya, Diana merasa sangat marah dan kecewa. Ia merasa bahwa Faris telah menjadi anak durhaka dan bahwa perasaan malu tidak seharusnya menghalangi kehadiran dan kasih sayang kepada ibunya. "Faris, apa yang kamu lakukan adalah salah. Ibumu adalah orang yang telah berkorban dan bekerja keras untukmu, dan kamu harus memberinya penghormatan yang pantas. Aku meminta kamu untuk meminta maaf padanya, bersujud di telapak kakinya, dan memperbaiki hubungan kalian." Faris merasa sangat menyesal atas tindakannya dan sadar bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. Ia sepakat untuk melakukan apa yang Diana minta, tidak hanya sebagai bentuk permintaan maaf kepada ibunya, tapi juga sebagai tindakan untuk memperbaiki hubungan dengan ibunya yang telah lama terlupakan. Beberapa hari setelah pernikahannya, Faris berniat untuk meminta maaf pada ibunya dan berusaha memperbaiki hubungannya dengan Siti. Ia merasa bahwa langkah selanjutnya adalah membawa Diana pulang ke kampung halamannya. Ia ingin mengenalkan Diana kepada ibunya sebagai tanda keseriusan dan komitmennya dalam menjalani pernikahan dan memperbaiki hubungan keluarga. Ia bicara dengan Diana tentang rencananya, istrinya mendukung keputusannya dengan penuh pengertian. Mereka berdua merencanakan perjalanan ke kampung halaman Faris dengan penuh semangat. Saat Faris dan Diana pulang ke kampung halaman Faris, mereka merasa sangat terkejut dan berduka mendapati bendera kuning sudah terpasang di rumah Ibu Siti. Itu adalah tanda bahwa Ibu Siti telah meninggal dunia. Faris merasa sangat sedih dan bersalah karena ia merasa bahwa mereka sudah terlambat untuk memperbaiki hubungan dengan ibunya. Diana juga merasa sangat sedih dan ingin memberikan dukungan kepada Faris dalam saat yang sulit ini. Mereka masuk ke dalam rumah, bergabung dengan keluarga Siti yang tengah berduka. Sebelum kepergiannya, ia merasa sangat menyesal dan berduka karena tidak sempat menghabiskan lebih banyak waktu bersama ibunya. Ketika Faris dan Diana tiba kembali ke rumah setelah pernikahan mereka sangat terkejut ketika Tono memberitahu mereka bahwa Ibu Siti sakit hati dan jatuh sakit setelah mereka meminta Ibu Siti pergi dari pernikahan mereka. Faris merasa sangat menyesal dan bersalah. Ia sadar bahwa tindakannya telah sangat mempengaruhi ibunya. Ia merasa menyesal karena tidak sempat minta maaf dan memperbaiki hubungan keduanya. Sedangkan Diana merasa kecewa dengan sikap Faris yang juga tidak bisa buat apa-apa. Diana ikut sedih dengan apa yang menimpa suaminya itu.
Faris merasa sangat menyesal dan penuh penyesalan atas tindakannya yang telah membuat ibunya yang telah menyayanginya sepanjang hidupnya sakit hati dan jatuh sakit. Ia merasa bahwa ia telah terlambat meminta maaf dan memperbaiki hubungannya. Kesalahannya telah menyebabkan ibunya mengalami penderitaan. Ia sadar betapa berharga hubungan keluarga dan peran ibunya dalam hidupnya. Dalam situasi ini, Diana merasa sangat marah dan kecewa atas tindakan Faris. Ia merasa malu memiliki suami yang telah bertindak dengan tidak pantas terhadap ibunya sendiri. Diana merasa bahwa tindakan Faris adalah tidak termaafkan dan merasa perlu memberikan pelajaran pada Faris tentang pentingnya menghargai dan menghormati orang lain. Diana memutuskan untuk mendiamkan Faris sebagai tanda ketidaksetujuan atas perilaku buruknya. Ia berharap bahwa dengan memberikan hukuman dingin ini, Faris akan merenungkan tindakannya dan belajar dari kesalahannya. Diana ingin Faris menyadari betapa pentingnya menjalani kehidupan yang baik, dengan kasih sayang dan penghargaan terhadap keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Sementara Diana memilih untuk mendiamkan Faris, ini adalah tindakan yang bisa mempengaruhi hubungan mereka, namun ini juga bisa menjadi momen membuka jalan bagi Faris untuk merenung dan tumbuh sebagai individu yang lebih baik. Faris terus merasa galau dan merenung setiap hari atas tindakan terhadap ibunya. Ia teringat akan segala kebaikan yang pernah diterimanya dari ibunya, dari cinta, perhatian, hingga pengorbanan yang telah diberikan ibunya padanya sepanjang hidupnya. Semua kenangan tersebut membuatnya merasa semakin bersalah atas tindakannya yang merugikan ibunya. Di sisi lain, Faris juga teringat dengan kenakalan dan tindakannya yang tidak pantas di masa lalu. Ia menyadari bahwa ia telah melakukan banyak kesalahan dan perbuatan buruk yang telah membuat hidupnya penuh dengan konflik dan ketidakharmonisan. Ia merasa bahwa tindakannya yang sangat buruk di masa lalu adalah hasil dari kurangnya penghargaan dan penghormatan terhadap orang lain, termasuk ibunya. Semakin lama Faris merenung dan merasa semakin hancur oleh kesalahan-kesalahan yang telah ia lakukan. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.